Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan konfigurasi Odoo untuk bisnis UMKM kecil-kecilan seperti stand jualan minuman atau makanan. Seperti mungkin kalian punya usaha di food court gitu, jualan makanan atau minuman. Menurut saya Odoo itu sudah sangat mumpuni ya guys. Jadi kalian paling tidak itu perlu device Windows, karena Odoo ini run under Windows. Jadi kalian perlu tablet Windows, itu di range 1 juta sampai 1,5 juta sudah dapat ya. Kemudian kalian perlu receipt printer jika perlu mengeprint resipnya. Nah, cukup itu saja guys. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, jadi Odoo itu kalau kita install di Windows, cara aksesnya itu kita lewat browser guys. Jadi kayak ngakses website, cuma ini dia tidak di server ya, tidak hosting di server ya, tapi di local device kalian. Nah, biasanya setelah kita install itu kita bisa akses Odoo-nya melalui URL localhost 8069 port defaultnya ya, karena ini cara runnya sudah saya custom. Jadi di case ini portnya jadi 7817 di sini. Nah, biasanya itu pertama kali kita run itu kita akan disarankan untuk membuat sebuah database untuk sistem kita nanti atau operasional usaha kita. Nah, kita bisa kasih nih database-nya, name-nya apa, mungkin kasir, dengan email dan password admin. Email dan passwordnya ini nanti untuk login sistem Odoo-nya ya. Untuk language kita pilih bahasa Indonesia, kemudian country juga Indonesia, dan kita tidak perlu demo data ya, karena kita akan input data ini bukan untuk testing tapi untuk operasional usaha kita nanti Odoo-nya ini. Kemudian kita continue. Nah, oke teman-teman, ini database-nya sudah tercreate. Kita akan disuguhi dengan halaman login seperti ini. Kemudian kita login dengan email dan kata sandi yang sudah kita buat tadi, yaitu admin. Nah, setelah kita login, kita akan masuk ke tampilan atau list aplikasi. Kemudian kita cari point of sale, karena kita akan menginstal sistem point of sale, yaitu sistem kasir. Point of sale ini namanya harusnya pakai underscore. Nah, ini dia ya guys, point of sale. Kita aktifkan. Oke guys, aplikasi POS-nya sudah terinstall ya. Kita bisa akses POS dari menu ini, dari icon kotak-kotak ini, kemudian menu POS. Nah, di sini dia ada sebuah kasir ya. Ini dia merepresentasikan sebuah POS session atau kasir sesinya. Jika kalian butuh beberapa kasir, itu kalian tinggal pindah view type-nya ini ke list view. Kemudian nanti akan ada button baru di sini untuk menambahkan sesi kasir baru. Tapi kalau kalian cuma pakai satu device dan offline, berarti kalian hanya memungkinkan untuk punya satu kasir nih secara dalam waktu bersamaan. Kecuali kalau kalian hosting Odoo-nya ke internet, ke server, kalian bisa punya beberapa sesi dan beberapa device run berbeda, menjalankan sesi-sesi berbeda secara bersamaan. Nah, tapi untuk case kali ini sudah cukup ya menurut saya, karena ini untuk UMKM atau usaha kelas menengah ke bawah ya, bukan untuk sebuah toko retail besar yang ada di mall-mall atau Indomaret seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita akan konfigurasi produk. Kalian bisa ke menu produk. Kemudian di sini saya sudah menambahkan satu produk nih, si matcha. Kita bisa menambahkan produk baru, mungkin brown sugar. Harga jualnya 10.000, pajaknya secara default ini 11% ya untuk Indonesia. Kemudian tipe produknya storable product. Kita bisa kasih storable product karena ini produk yang harus mempunyai stok ya. Dan untuk penjualan kita aktifkan tersedia di POS ini guys, agar si produk ini nanti tersedia di POS. Kemudian terakhir kita upload gambarnya, kemudian kita simpan. Nah, produknya sekarang kita punya dua produk ya, yaitu matcha dan brown sugar. Untuk selanjutnya kita cek dulu konfigurasi metode pembayaran. Nah, di sini kita punya dua metode pembayaran, yaitu cash dan QRIS.
Oke, kalau teman-teman usahanya cuma bisa bayar cash, berarti kita cuma perlu isi cash ini, kita nggak perlu konfigurasi si QRIS. Kemudian kita kembali ke dashboard untuk mengkonfigurasi payment method yang available. Kita klik ini icon 3 titik ini, kemudian edit, kemudian konfigurasi pengaturan biar kita bisa melihat konfigurasi secara keseluruhan. Nah, ini metode pembayaran yang tersedia ya. Kalau misal kalian cuma pembayaran cash, berarti QRIS-nya kita klik silang di sini. Jadi nanti yang available cuma cash. Di sini kita pakai QRIS juga. Kemudian ini ada beberapa konfigurasi yang menarik ya, seperti pajak tadi udah, berproduk juga udah ada. Baris diskon untuk mengasih diskon agar si kasir bisa input diskon, agar kita bisa input diskon ya. Kemudian promosi dan kupon dan lain-lain juga mungkin kita perlu aktifkan untuk case-case kedepannya kalau kita punya promosi khusus atau diskon khusus. Kemudian header dan footer custom nih di bagian receipt, di tagihan dan bond. Kita juga bisa custom, misal headernya kita kasih toko minuman jos, dan kaki-kakinya kita kasih mungkin online order, WA order 08 bla 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 begini. Nah, untuk case kita sepertinya itu sudah cukup ya guys. Tadi kita simpan dulu, kita tunggu. Setelah itu kita akan coba simulasi penjualan atau input penjualan dari sistem kasirnya atau POS-nya. Nah, setelah selesai ini kita kembali ke dashboard, kemudian kita klik sesi baru nih guys. Ini akan membuka sesi POS-nya. Nah, ini dia kan sudah terbuka nih. Kita bisa input cash openingnya. Cash opening itu uang yang ada di cash box kita ya. Kalau kita buka toko tuh kan kadang kita perlu sedia uang kembalian dan lain-lain ya. Jadi misal kita input mungkin 15.000. Oke, ini dia. Ini produk kita tadi udah available ya, si brown sugar dan matcha. Sementara ini ada produk-produk random dari base odonya, itu bisa kita hilangin guys. Kita bisa ke produknya dulu, ke backendnya tadi. Kita cari aja nih ya, gift card sama top up e-wallet itu kita cari di produk ini. Nah, gift card ini perlu kita antik nih, tersedia di POS-nya perlu kita hilangin. Kemudian satunya lagi itu top up e-wallet, kita hilangin juga. Nah, setelah itu kita reload POS-nya. Nah, sekarang produk kita lebih bersih kan, cuma 2 produk yang emang kita jual. Nah, misal ada pelanggan yang beli brown sugar dan matcha, misal brown sugarnya ada 2, kita tinggal input seperti ini ya guys. Kemudian kalau kita mau catat pelanggannya itu siapa, kita bisa klik ini pelanggan dan buat misal namanya itu Tarjo, dengan HP, dengan nomor HP bla 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 bla, untuk keperluan mungkin promosi atau marketing kita ya, kita simpen. Nah, ini dia sudah si Tarjo nih customernya. Kemudian untuk proses pembayaran atau untuk proses diskon kita bisa klik ini, misal kita kasih diskon manual, kita ganti dari KTY ke DIS. Kemudian jika kita input 3, berarti itu kita kasih diskon 3% nih guys di sini ya, diskon 3%. Di sini dia diskon 3%. Oke, sekali ini kita tidak perlu diskon. Kemudian kita bisa lanjut pembayaran di sini. Nah, ini dia ada pemilihannya ya, cash atau QRIS. Jika si Tarjo bayar dengan cash, kita input cash saja. Misal dia uangnya 50.000, kita input 50.000, berarti ada kembalian nih 16.700 nih guys. Kita harus kasih kembalian 16.700. Kemudian kita validasi untuk nge-print receipt-nya. Nah, ketika teman-teman pakai tablet, kalian tinggal pakai printer
kasir atau POS ya, kemudian tinggal kalian sambungkan ke tablet kalian. Jadi nanti printer receipt-nya sudah terkonek dengan si Odoo ini. Nah, ini dia di receipt-nya tampilannya kurang lebih seperti ini ya guys. Jadi ini tadi header yang kita custom, atau ada toko minuman Joss nih di sini, dan di bawahnya di footernya ada WA order bla 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 bla. Dan dia ada detailnya seperti minuman yang dibeli, totalnya berapa, pembayarannya apa, cash di sini kan, dan pajaknya, detail pajaknya. Kurang lebih seperti itu guys. Untuk order baru, kita tinggal klik order baru ini, kemudian kita akan kembali ke tampilan ini lagi ya guys, untuk input orderan baru. Misal kita input lagi nih, oke, pembayarannya cash, mungkin dia cuma ada cash 20.000, sisanya dia QRIS, berarti sisanya ini sudah terkalkulasi juga nih guys. QRIS-nya nanti dia bakal 46.000 ya, sekian. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Validasi prosesnya sama, kemudian sudah selesai. Nah, jika kalian udah selesai jualan nih, kalian perlu melakukan tutup sesi. Di sini kita juga bisa mengecek ulang guys. Ini secara teori ya, cash kita di sini berarti harusnya itu 63.000 dari penjualan hari ini. Kita hitung tuh, kita cocokin dengan uang yang ada di kita, apakah benar ada 63.000 atau kepakai atau gimana. Misal dia cuma ada 68.000, itu nanti bisa kelihatan guys, dia selisihnya 300, dan ini kita bisa cek lagi nanti ya di backendnya. Kalau misal hari ini tuh ada selisih 300, uang 300 rupiah tuh entah kemana ya, karena nggak match nih yang kita punya di real dengan yang record di Odoo-nya. QRIS juga gitu guys, dia ini secara teori uang yang masuk ke QRIS kita harusnya segini, jadi kita bisa cek juga ya. Kemudian jika sudah oke, kita tutup sesi, klik tutup sesi. Nah, ini apakah Anda ingin menerima selisih pembayaran? Nah, ini selisih pembayaran, selisih kita 300 itu nanti akan terrecord pada sebuah jurnal accounting ya, jurnal laba atau rugi. Oke. Nah, ini sudah tertutup ya guys. Nah, sementara di backend sendiri itu kita bisa lihat history ordernya dari menu order ini, kemudian order. Nah, ini dia ada 2 order yang sudah kita buat tadi ya. Jadi tujuannya itu di sini teman-teman bisa review juga ya, sekiranya mungkin misal teman-teman pengen lihat nih barang apa sih atau minuman apa sih yang laris pada bulan ini atau bulan kemarin gitu-gitu. Oke, untuk tampilan datanya itu seperti ini. Orderan yang sudah terlog atau terrecord tadi ada pembelian apa dengan kuantiti berapa, kemudian dengan pembayarannya apa, misal QRIS dengan jumlah berapa, cashnya berapa gitu. Oke guys, selain itu kita juga bisa bikin sebuah promosi ya. Itu bisa kita lakukan dari menu diskon dan loyalitas di sini. Misal kita punya promosi khusus nih, atau kita bikin kupon juga bisa guys. Misal 10% kupon. Kita pilih tipe programnya kupon. Kalau kita mau bikin kupon dengan tanggal mulai dan tanggal akhir, mungkin selama bulan April ya, selama bulan Hari Raya Idul Fitri misal, tanggal berakhirnya tanggal 30. Tersedianya pada POS jelas. Nah, kondisinya, peraturan kondisional ini guys, ini perlu kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Misal kondisinya itu ini hanya untuk berlaku si maca nih, untuk produk maca aja nih ya. Nanti kita coba simpan. Ini tadi kan kondisi kondisional dia mendapatkan kupon atau enggak, atau kuponnya bisa terimplementasi atau enggak ya. Ini hadiahnya dia diskon, ada beberapa tipe hadiah seperti diskon atau dapat produk gratis guys. Kalau di sini guysnya kita diskon 10% untuk
keseluruhan orderan customer atau produk-produk spesifik. Nah, misal kalau kita select produk spesifik seperti ini, kita kasih matcha ya, berarti nanti yang ke diskon 10% itu khusus untuk matcha aja guys. Oke, kita simpan, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita bisa buat kupon gini guys. Kita buat kuponnya untuk mungkin untuk 50 orang misal, berlaku hingga 30 April buat kupon. Nah, di sini kita udah ada 50 kupon nih guys. Jika kita klik, ini dia ini list kuponnya ya beserta kode-kodenya. Ini kita bisa kirim ke pelanggan atau kita cetak dan kita kasih ya. Kita bisa pilih salah satu kuponnya atau pilih keseluruhan kupon, kemudian kita cetak nih guys. Ini kan dia ada tombol cetak kode kupon. Nah, kita jadi bisa cetak kuponnya, kemudian mungkin kita bagikan ke pelanggan-pelanggan random sesuai keinginan kita. Nih, dia ada kupon-kuponnya ya guys, berupa barcode. Oke, atau opsi lainnya ya paling seperti itu ya. Atau opsi lainnya teman-teman bisa kayak blasting WhatsApp atau apa gitu ya, dengan kode-kode kupon yang sudah dibuat ini tadi. Nah, skenarionya ini kan tadi yang kupon ya. Misal kalau bukan kupon tapi diskon yang otomatis. Misal otomatis nih, kalau si customer beli matcha ya dia dapat diskon 50%. 5% aja guys. 50 kita bisa bangkrut ya. Matcha. Tipenya dia promosi. Seperti biasa, peraturan kondisionalnya kita input jumlah minimumnya 1, paling enggak dia beli ya. Kalau nggak beli dapat diskon tuh aneh. Produknya kita select matcha tadi, kita pilih matcha, simpan. Kemudian hadiahnya itu nanti adalah tipe hadiahnya adalah diskon dengan diskon 5% untuk produk-produk spesifik. Produk diskonnya kita pilih matcha. Nah, kita simpan. Oke, harusnya ini sudah berlaku ya diskon ini, karena kita tidak set tanggal mulai ataupun tanggal berakhir, jadi langsung berlaku guys. Jadi misal kita ke POS nya lagi nih, kita bikin sesi baru. Cash openingnya 50.000, buka sesi. Nah, jika si kasir milih matcha, dia langsung kena diskon nih guys. Ada diskon 5%-nya secara otomatis ya. Jadi seperti itu. Sementara dengan si kupon tadi kita bisa cek salah satu kode kuponnya di sini. Kita bisa pakai ini mungkin. Nah, cara inputnya si kasir itu bisa masukkan kode ini guys, pada tombol ini. Nah, tinggal dimasukkan, kemudian dikonfirmasi, dia dapat diskon tambahan 10% di sini guys. Bisa kita lihat di sini kan 10%. Oke, cara pembayarannya biasa, berarti ini harga yang sudah terdiskon tadi, bayar secara QRIS misal, QRIS validasi. Nah, seperti itu ya guys kurang lebih. Jadi untuk use case atau bisnis bisnis sederhana seperti stand-stand makanan atau minuman ataupun makanan pada food court itu menurut saya tidak perlu dibikin ribet-ribet ya teman-teman. Tinggal lakukan beberapa step untuk konfigurasi Odoo-nya agar bisa dipakai. Pertama, kalian perlu install dulu guys di Windows, di tablet yang ber-OS Windows misal. Kemudian kalian bisa membuat database seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian untuk konfigurasinya sendiri tidak terlalu banyak. Teman-teman bisa input produk-produknya dulu. Kalau
dirasa input itu kelamaan, teman-teman bisa melakukan ekspor import sesuai tutorial yang sudah ada pada part sebelumnya ya. Jadi kita menulis atau mengelis produknya itu dari Excel, kemudian kita import ke Odoo. Jadi tidak melakukan input secara manual satu persatu. Kemudian setelah kita konfigurasi produk, kita perlu konfigurasi metode pembayaran guys, agar keuangan kita tuh jelas gitu, terpecah-pecah yang pembayaran yang cash mana, yang QRIS atau online itu yang mana gitu. Setelah kalian konfigurasi pembayaran, kalian tinggal ke dashboard kasirnya, kalian edit sedikit si kasir post sesinya ini nanti akan support pembayaran apa, kemudian dia nanti bisa promosi kupon atau gift card dan lain-lain atau enggak. Dan case promosinya cukup sederhana ya menurut saya kalau untuk bisnis UMKM atau usaha UMKM, jadi tidak ada kupon yang terlalu ribet logiknya atau gift card apalagi e-wallet, menurut saya kurang perlu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konfigurasi promosi atau diskon sangat-sangat simpel dan sederhana. Oke, setelah itu kalian bisa setelah kalian selesai konfigurasi, kalian bisa open POS-nya dan mulai mencatat transaksi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya guys untuk video kali ini. Mungkin kedepannya kita akan coba bahas case-case lain pengoperasian atau konfigurasi Odoo ini untuk case-case lain di luar POS mungkin. Oke, thank you.